Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Tugas Bapak Sudirno Fauzan, terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan Bapak Saifuddin, dan para media dan warga masyarakat Kabupaten Pasuruan yang saya hormati. Pada kesempatan sore hari ini, izin kami menyampaikan beberapa update perkembangan dan rilis press release pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 April 2020. ODP orang dalam pemantauan sejumlah 157 orang. Jumlah ODP mengalami kenaikan sejumlah 2 orang dari sebelumnya 155 orang menjadi 157 orang. Pasien dalam pengawasan PDP sejumlah 37 orang. Jumlah PDP mengalami kenaikan 1 orang dari jumlah sebelumnya 36 orang menjadi 37 orang. Adapun perincian pasien dalam pengawasan sebagai berikut: 22 orang negatif swab test, 19 orang pulang dari rumah sakit Bangil dinyatakan sehat, dan 3 orang pulang dari rumah sakit Saiful Anwar dan dinyatakan sehat, dan 1 orang isolasi mandiri. 11 orang isolasi di RSUD Bangil, termasuk 1 PDP baru, 1 pasien baru. 3 orang meninggal dunia dan ketiganya adalah negatif swab. Perlu kami sampaikan, yang positif sejumlah 11 orang, ada tambahan baru 1 positif. 3 orang dinyatakan negatif, sembuh dan pulang isolasi mandiri selama 14 hari, dan sehingga pada saat ini total 7 orang pasien positif yang diisolasi di RSUD di Bangil. Perlu kami sampaikan kepada awak media dan warga masyarakat Kabupaten Pasuruan, update perkembangan yang kami sampaikan tadi itu sehubungan dengan 9 hasil swab yang telah diterima RSUD di Bangil. Yang pertama, hasil swab itu 1 PDP negatif swab dari Kecamatan Grati, 1 PDP positif swab dari Kecamatan Puspo, dan 3 pasien dari 10 pasien yang positif itu dinyatakan negatif swab. Itu meliputi Kecamatan Lumbang, Purwodadi, dan Bonang-Wetan. Sedangkan 10 pasien, 4 dari 10 pasien yang positif posisinya tetap positif, yaitu di wilayah Kecamatan Beji, Gempol, Keraton, dan Prigen. Sementara 3 orang yang positif masih menunggu hasil swab yang belum keluar, yaitu wilayah pasien positif yang di wilayah Kecamatan Puspo, Bangil, dan Rempang. Itu Bapak-Bapak dan Saudara-saudara, perkembangan dari pasien ODP, PDP, dan positif, termasuk juga pengumuman hasil swab yang dilakukan hari ini. Dan kami sangat bersyukur dan senang hari ini ada pasien yang positif menjadi negatif, dan kepada pasien yang sampai hari ini masih positif, kita semua berdoa mudah-mudahan hasil swab yang akan datang itu bisa negatif sehingga bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Dan kepada masyarakat tetap optimis, tetap semangat dalam rangka, karena bagaimana juga yang positif itu ternyata hasil swabnya juga bisa negatif. Itu Bapak-bapak dan saudara-saudara. Selanjutnya mohon perkenan Pak Wakil Ketua Tugas, ada beberapa penekanan yang perlu disampaikan pada kesempatan hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Pak Anang, juru bicara, dan saya hormati Pak Kepala Dinas Kominfo,
Hari ini berita gembira tersebut perlu kita apresiasi, sekaligus ini memotivasi kepada kita semua, kepada masyarakat, bahwa pasien yang positif COVID-19 ini bisa sembuh. Dan hari ini 3 orang sembuh yang sudah positif dan dinyatakan hari ini swabnya negatif untuk yang kedua, sehingga kemungkinan hari ini pulang, Pak. Yang tiga positif hari ini pulang. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, ODP maupun PDP setiap hari terus bertambah. Ini menunjukkan bahwa penularan COVID-19 akan terus terjadi kalau kita tidak disiplin mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan yang kita sebut dengan social distancing dan physical distancing. Maka saya berharap kepada masyarakat untuk disiplin, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan-kerumunan. Karena ada beberapa PDP baru yang termasuk yang positif itu, mereka tidak disiplin. Dia datang dari daerah pandemi, kemudian tidak mengontrol dirinya, akhirnya tiba-tiba kemudian dites, dia positif rapid, sehingga menjadi PDP baru. Oleh karena itu saya berharap betul kepada masyarakat, mari kita ikuti anjuran pemerintah, terutama menjaga jarak dengan orang lain. Jadi, sosial dan physical distancing itu harus kita betul-betul terapkan, termasuk kemarin himbauannya gugus tugas bidang pengawasan dan Pak Bakti, Kepala Satpol PP, warung-warung, restoran yang masih buka, mohon menerapkan protokol kesehatan dan social distancing. Jadi masuk harus steril, harus ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer, kemudian tempat duduknya juga ada jarak antar pengunjung dan lain sebagainya, sehingga betul-betul aman dan masyarakat kita tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan saudara-saudara, termasuk teman-teman media yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.